Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 9, di subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di halaman 1 sampai dengan 10. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya adik-adik ya. Klik loncengnya, like, dan share juga. Supaya Karina lebih semangat lagi bikin videonya buat adik-adik. Nah sekarang adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang adik-adik kita sudah sampai di tema 9 untuk kelas 4. Nah untuk sekali ini judul subtema 1 adalah kekayaan sumber energi di Indonesia. Ya, kita coba lihat di awal ada gambar. Ini ada dua gambar ya, yang sebelah kiri ini adalah gambar apa ya, kemudian yang kedua gambar apa. Nah, kita akan lihat ini adalah sebuah waduk ya. Ya, kemudian adalah pembangkit listrik ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ya, yang pertama kita lihat ada pertanyaan, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Nah, jawabannya kita lihat di sebelah kanan seperti biasa ya. Air dan listrik termasuk sumber energi listrik karena gerakan air dapat menggerakkan turbin dan yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu yang nomor 2 pertanyaannya, ada berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Nah, di sekitar tempat tinggalku hanya terdapat satu sumber air saja, yaitu sungai yang mengalir. Nah, ini contoh ya, disesuaikan nanti dengan jawaban di lingkungan adik-adik. Kemudian yang nomor 3, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Nah, setiap hari saya menggunakan sumber energi listrik karena hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik ya. Misalnya ibu memasak nasi ya menggunakan magic jar atau magicom. Kemudian juga adik-adik belajar menggunakan lampu ya, kadang-kadang komputer dan HP juga. Nah, kemudian yang berikutnya ada Beni di sini, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya yaitu sumber daya energi, mulai dari minyak, gas sampai yang bukan minyak. Nah, sekarang adik-adik ada bacaan ya. Di sini ada sedikit dialog antara Beni dan ayahnya yang membahas mengenai lingkungan yang sedang gelap gulita karena terputus listriknya. Ya, saluran listriknya terputus. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu, bisa di pause video Karina atau bisa juga eh, dibaca di buku adik-adik ya. Kemudian berikutnya salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, coba di sini ada gambar apa ya adik-adik ya? Nah, ini untuk mengetahui kita akan baca dahulu yang judulnya adalah air dan listrik. Ya, boleh adik-adik baca dahulu. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan. Apakah fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Nah, yang nomor 1 jawabannya adalah air berfungsi untuk menggerakkan kincir angin. Gerakan kincir angin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang nomor 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Nah, bendungan berfungsi untuk menaikkan ketinggian air, sehingga menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir angin. Ya, kemudian yang nomor 3, apakah ada pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ini nanti disesuaikan ya dengan kondisi daerah adik-adik, ada atau tidak. Nah, kemudian di sini jawabannya misalnya ada atau tidak ada, ini nanti diganti saja. Ya, ada atau tidak ada. Kemudian berikutnya adik-adik dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik di rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, sekarang adik-adik kita akan menjawab di bagian ayo berlatih. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Nah, saat lampu, jadi pendapatku ya,
Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas, ya. Kemudian berikutnya saat saklar lampu ditekan, energi listrik. Nah, ini ya. Nah, ini sama jawabannya dengan yang ada di sini. Nah, sekarang adik-adik tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, ini Karina sudah buat di sebelah kanan, nanti sesuaikan dengan yang ada di rumah adik-adik ya. Ada 10. Yang pertama, setrika listrik. Kegunaannya adalah untuk merapikan pakaian setelah dicuci. Lalu yang kedua adalah blender. Blender ini adalah untuk menghaluskan bahan makanan dan minuman ya. Kemudian ada magic jar atau magic comb, memasak dan menghangatkan nasi ya. Kemudian ada kipas angin, menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. Televisi, sumber informasi hiburan. Kemudian ada kulkas, mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Dan juga ada mesin cuci, membersihkan dan mengeringkan pakaian kotor. Kemudian pengering rambut ya, atau hair dryer namanya, mengeringkan rambut yang basah. Lalu juga ada lampu sebagai sumber penerangan saat malam hari. Lalu pompa air mengisi air dalam bak mandi, ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada bacaan lain ya. Ini judulnya lingkungan. Boleh adik-adik baca dahulu, kemudian di pause atau dari buku ya. Kemudian kita akan membaca di bagian berikutnya. Nah, kemudian di sini informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Nah, ini informasinya dibuat dalam peta pikiran ya. Nah, peta pikirannya seperti ini karena buatnya menjabarkannya dengan nomor seperti ini. Nanti adik-adik sesuaikan tulisannya di sini karena ini tulisannya kolomnya kecil sekali jadi nggak muat ya. Nah, untuk yang nomor 1 adalah apakah lingkungan? Ini Karina berikan nomor 1. Ya, pengertian lingkungan berarti ya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua. Yang kedua ini adalah yang ini ya, ada berapa jenis lingkungan sebutkan. Nah, yaitu ada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ya, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tidak hidup. Lalu yang pertanyaan ketiga yang ada di sini, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Kenapa? Nah, lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan juga tumbuhan ya. Kemudian nomor 4, yang ini, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsinya adalah antara lain sebagai tempat hidup ya, tempat tinggal kita, mencari makan, kemudian tempat berlangsungnya aktivitas manusia, dan juga sebagai tempat tinggal atau habitat. Lalu yang nomor 5 yang ini, terakhir, lingkungan bisa mempengaruhi lingkungan ya, karena dalam menjalani kehidupan, segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhannya manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, kemudian yang berikutnya, agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Nah, selanjutnya cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau bisa juga dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang nomor 1, Karina buat adalah produksi ya, proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Interaksi harus saling melakukan aksi atau berhubungan. Proses yaitu runtunan perubahan atau peristiwa. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan. Kemudian ada juga nafkah, belanja untuk hidup atau uang pendapatan. Kemudian yang kedua, berdasarkan bacaan tadi, buatlah kesimpulan dalam kolom berikut. Nah, untuk kesimpulannya adalah lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat tinggal, dan juga tempat kita bekerja. Yang berikutnya, kamu sudah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat. Nah, ini nanti di sini ya. Nih, di sini adik-adik nih. Ya, carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, carilah informasi dengan bertanya atau melakukan wawancara. Nah, seperti ini, yang pertama, manfaat lingkungan adalah sebagai tempat mencari makan,
untuk bersosialisasi dengan yang lain, tempat kita bekerja, kemudian tempat kita tinggal, tempat untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan, tempat untuk bertahan hidup atau survival, kemudian sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan atau kesenian, menyediakan berbagai unsur-unsur penting bagi kehidupan, menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup, dan sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Nah, kemudian terakhir di bagian ayo renungkan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan ya, dan juga contoh dari sumber energi. Kemudian manfaat apa yang kamu ambil melalui pelajaran hari ini? Yaitu kita jadi tahu hubungan antar manusia dengan lingkungannya ya. Yang ketiga, keterampilan apa yang dapat kamu kuasai? Nah, tadi kita mengetahui kata-kata sulit dalam bacaan, lalu alat-alat yang menggunakan energi listrik. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah melalui proses pembelajaran hari ini? Akan lebih menghargai energi karena ternyata memang sulit untuk mendapatkannya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.